Ya, dia kemarin lembur tuh seharian tuh di situ tuh di setrap tuh berdiri gitu. Mau duduk solid, kata ya udah deh kalau begitu sekarang. Woi, Popolen Kupa lagi loh. Mereka tidak mau objektif, mereka dipotong loh. Dan ingat, Onyx Esports ini walaupun baru game kedua, tapi mereka butuh ini untuk angin segar karena kalau tidak di game ketiga akan ada pressure yang berat dan ketika di game ketiga anything happens. Yep. Dan don't forget anything happens for a reason. Widih. Oke. Kalau artinya tanya kali. Time and tide wait for no Beatrix man. Your team gantian is kali ini. Namun di arah yang berbeda dengan deretan hero seperti ini, One pun masih terlepas. Kufra bahkan masih ada loh. Kufra atau gue si kiri ya. Kalau gue ngeliat line up begini nih, gue Brody bro. Ya Brody oke banget. Brody Yap. gue. Ditebak Ini dulu bocor badannya. sama Esme, Baxia. Batu baju ke depan, Circling Eagle dari seorang Matilda. Nggak takut gue. Dan bahkan range-nya itu kasarnya gue nggak harus head to head sama Beatrix. Iya, kalau ngomongin soal Beatrix kan cuma Renner yang nyampe ke arah Brody dan Iya. Brody benar-benar pilihan yang free banget di sini. Hylos dan Yuzo. Dua fighter lagi. Nggak ada kata mundur. Ini ya, Aura Fire ya. Ini para pemainnya, kalau bisa dibilang, mereka ini punya salah satu permainan yang sudah lama tidak kita lihat. Yap. Iya. Slonong Boy. Slonong. Slonong Boy tabrak gaming. Bener. Ini Slonong Boy yang bisa kita bilang, mereka ini dengan 1, 2, 3 hero tabrak, mereka nggak ada takut-takutnya sama tim Onyx Esports. Ini banyak Digi kan? banget loh, banyak banget yang Prof, nabrak-nabrak. untuk kali ini gue setuju sama lo. Digi kan. Digi ini enak banget. Burns like wildfire. Ya, Valir dong. ternyata. Oke, kembali ada di mana kemarin Valir juga udah keluar, tapi Valirnya memberikan permainan yang sangat-sangat baik pula. Namun untuk hari ini harusnya dengan pemain-pemain dari Aura Fire yang bisa dibilang hero-heronya jalur darat semua loh ini, Bro. Gini. Ini jalur darat semua dan bisa loh. Di awal aku bilang kenapa Keyboy Samo itu efektif untuk melawan Aura. Yap. Itu dengan syarat bawa Digi. Tapi 2 game ini gak ada Digi. Apakah Valir akan menjadi jawabannya? Valir punya jawaban untuk dengan sharing torrent. Tapi Valir balik lagi dia harus punya positioning yang bagus. Iya. Dia harus punya Karena kan ketika ditabrak escape mechanism. sama Black Dragon Transformation belum tentu Phoenix Nah, Flame-nya akan menyelamatkan Sejauh Harley. ini Black Dragon Form lah yang pastinya harusnya yang bakal lebih aman untuk bisa menyerang ke arah Valir. Karena Nggak. yang lain jalur daratnya kacau, Pak. Aku berbeda. Wild Charge. Udah masalahnya di Wild Charge sekarang. Sebelum dia bisa wild charge, ini nih jarak, butuh jaraknya ini loh. Flicker wild charge Ya kemungkinan. makanya Wild Charge sudah cuma satu-satunya yang bakal tutup permainan dari tim Onyx adalah Wild Charge. So ini caster bisa menganalisa. Smash them. Dan tentunya hasilnya ada di line of down tetap. Oke. Line of Down yang akan membuktikan siapakah yang akan menjadi pemilik dari game yang kedua di antara Aura Fire versus Onyx Esports dan juga Godiva. Udah ada sprint yang dia gunakan lalu Godiva? numpang Godiva? lewat doang. What are you doing? Namun seperti akan mengganggu saja. Kita kira Godiva melakukan sebuah hal yang unnecessary move, tapi ternyata bukan. Salah satu distraction yang mahal from Godiva. Gameplay Aura Makro Fire. gameplay. Ini yang aku suka dari Aura Fire sejak dahulu kala. Bagaimana cara mereka memainkan map dan bermain agresif tanpa memberikan sedikit yang namanya jangka waktu untuk santai bagi teman-teman Onyx Esports. Padahal mereka sudah memenangkan game yang pertama. Oke. Kalau mau diadu worth it atau enggak, ini worth it banget. Mau dibilang 90 detik atau 50 detik sprint, gak ada apa-apanya sama Orange Buff. Plus level yang didapatkan sama Karina. Ketahan levelnya. Sepanjang gua nge-cash. Totally worth it. Nih ya, sepanjang gua nge-cash banyak banget momen-momen dari shock terapi, tapi barusan itu adalah momen shock yang sangat-sangat mengerikan. Dengan tidak ada war, numpang lewat doang, Pak. Numpang lewat. Assalamualaikum Nggak, lewat. jadi gini, pas gue lihat dia kena Keyboy, dia langsung pakai sprint di darahnya baru terkena seperempat, itu aneh. Kecuali setengah darah. Iya. Karena itu bisa first blood kalau sama Valir. Tapi ketika dia pakai power of nature ke arah buff yang belum muncul, itu aneh. Dan ternyata di sisi sebelah kiri atas, seorang Karina udah set, udah dapetin satu buah orange, Pak Bro. Lagi dan lagi pengalian isu langsung dikeluarkan, Termakan langsung hoax. dimainkan. Dan sekarang ada Keyboy yang mencoba untuk langsung membantu ke arah cewek, mengamankan dulu ke arah ceweknya. Tapi di area mid ada Sans. Dengan pergerakan begitu cepat Sansnya, walaupun ada orange buff yang tadi sempat diamankan oleh Karina, tapi kita tahu farming mesin udah level 4 pula. Masalahnya di sini Fluffy bakal coba untuk menutup pergerakan dari seorang Sans di garis depan. Hai, Boots is coming. Gak peduli apapun terjadi, Boots bakal coba tutup pergerakan dari seorang Hai. Dan retribution is hard fire from Hai. Bakal di depan sana Boots bakal coba di follow up oleh seorang Keyboy. Jadi Torre, Burst Fireball masih bisa menyelamatkan seorang Boots. Tapi Boots
itu salah satu hal yang udah paling maksimal Prof yang bisa Iya. dilakukan. Itu udah maksimal banget. Karena balik lagi, Fluffy juga melakukan hal yang serupa. Dia nutupin Suns-nya agar tidak bisa melakukan retribution di waktu yang bersamaan. Tapi untuk kali ini, kalau misalnya kita melihat dari cooldown retribution, diamankan sama Suns 1 poin. Dan dia lebih mengamankan ke arah untuk attack speed-nya juga. Dan sementara itu di sisi lain, dari support Samo kita melihat ada magic penetration yang sama halnya kayak misalkan Facehugger amankan urusan ini. Betul banget, sama-sama persis penetration dan mereka ngamanin moving speed. Tapi Boots kali ini berbeda. Boots kayaknya bakal lebih menuju ke arah satu buah moving Hybrid speed dan juga hybrid penetration ya Profesor KB ya. Iya, jadi nggak bakal mainin rage. Gak bakal main region dan tentunya di sini kita bakal lihat langsung ada satu bahaya didapatkan. Cukup berbahaya untuk kali ini. Di mana harusnya itu salah satu posisi yang bisa dibilang Samoa Ate Walaset. Kiting win berhasil diamankan dan bakal tidak bisa terpick off. Dan gak cuma itu sih, ada yang satu enggak itu Hai menggunakan satu Ice Retribution loh. Ya, dia untuk lari kabur dengan cukup cepat dan bahkan rotasi yang dilakukan. Glorious Pathway apa dikeluarkan. Mencoba untuk menumbangkan satu buah Hylos tapi terlalu jauh. Melihat Boost mencoba melakukan cutting yang sama dilakukan oleh seorang Hylos. Tandanya ini akan mau ada follow up atau mau mungkin ada Tifa dari mid lane. Oke. Facehugger-nya dilompatin ternyata untuk kali ini dengan ada sharing Tori tadi mencoba untuk langsung memukul mundur juga. Walaupun Palin Starmoon ya tadi udah on point tapi setidaknya Facehugger dengan satu sprintnya masih bisa selamat dari area tersebut. Dan ini dengan satu Clock of Destiny aja, cewek selalu kena downing light dari jauh. Emang sengaja kayaknya mau ngepok biar ceweknya juga nggak bisa join the fight. Apalagi kalau seandainya kita ngomongin soal setup ke arah Turtle-nya akan muncul di arah top lane. Jadi harus ada effort lebih ketika mau mengadakan tim fight 5 lawan 5 di menit keempat kali ini. Alright, the meanwhile di bottom lane cewek masih harus menjaga posisi atas seorang Kabuki dan Fluffy. Sering terkeluarkan, War Fireball terkeluarkan tapi lihat Retribution. Kali ini bukan di tangan satu muda tapi ternyata di Kiboy. Lihat, War Fireball pun masih bola tapi Falling Star menemukan volleyball terpakai bola tadi slide. Gak berhasil mendapatkan apapun, Kabuki SKB. Hantaman benda tumpul. Dan lihat push down, terbakar posisi dari tim Onyx Esports. Mereka berhasil menukar 1 untuk 1 Profesor. Iya, 1 untuk 1 pertukaran yang cukup worth it. Apalagi Turtle-nya juga cukup berimbang. Tapi kalau ngomongin soal plating gold, di bottom lane dia cewek makan cukup banyak level 7 dan bahkan Kabuki mulai ketinggalan dari segi levelnya dan hampir kehilangan dari segi bottom turretnya. Bahkan saat ini Kabuki harus lebih berhati-hati karena dari sisi goldnya mungkin akan ada sedikit perbedaan. Oke, cover lihat dari seorang cewek. Bakal coba untuk memaksimalkan semaksimal mungkin membuat Suns berhasil mundur ke arah belakang dan ternyata berhasil. Tapi di depan sana para pemain dari tim Aura Fire mereka langsung ada 2 orang yang terlihat sprint lagi yang dilakukan oleh seorang Godiva. Apakah Godiva kali ini udah mulai mengikuti permainan dari seorang Facehugger? Lebih menuju kepada pelari handal kali ini. Pelari handal, wajah ke arah belakang, kabur ditaruh oleh seorang Suns. Tapi masih ada satu match like ditutup cutting rotation again from Facehugger. No follow-up damage, Kabuki menuju ke arah belakang. Satis kami, belum ada Facehugger transform dan paket Kabuki. Tertakedown terbakar menjadi naga bakar di bottom lane. Wah, ini momen yang sangat tidak baik untuk Aura Fire di mana untuk sekarang Suns-nya mencoba untuk melakukan rotasi lagi ke atas tapi dia berbeda. Boots-nya masuk ke dalam area dari Beat. Purple Buff yang dimiliki oleh Aura Fire tapi Fluffy lawan ordernya udah boleh connect. Ada lagi pergerakan dari semua. Dengan adanya Glorious Pathway dikeluarkan mereka masih sempat lari dari pemain-pemain Onyx Esports. Sementara untuk Aura Fire mulai berkumpul di area mid. Itu untung Esmeralda-nya nggak iseng ya. Kan nggak di-win tuh. Yang dipencet Esmeralda. Coba dipencet Valir mati tuh. Enggak. Iya kan? Iseng Ya dikit balik lagi aja. sih masih ada flicker, cuma sayang source aja nggak sih flicker digunakan apalagi ada guided wing di sana. Yes, benar banget. Tapi lihat mereka akan mencoba berkutat di arah top lane. Bakal coba baku hantam menuju ke arah satu buah Turtle. Dan para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini mereka nampaknya yang lebih sigap untuk mencoba mendapatkan Turtle kali ini. Karena 3 orang telah berada di posisi yang tepat. Running light, bersama pembalap kaya terdapatkan wajah langsung dikeluarkan begitu saja. Kiboy terperangkap. Langsung cat, Karim ke arah belakang. Territorial Flicker keluarkan dari Godiva. Masih mau lebih Kiboy down. Meanwhile ada Kabuki. Hantaman berhasil memulai menuju ke arah belakang sama Ate. Masih menjadi target utama. Sas terperangkap. Tadi bisa menemani. Berubah menjadi roda. Langsung spray down cewek dan ternyata on play. Yang dilakukan oleh Onyx Esports. What the baiting. Mereka berhasil mendapatkan satu buah Kabuki.
God lanernya terperang siapapun lo. Oke, ini dia Donny Light ya, ditembakin lagi, terkena langsung ke arah 3 player. Namun untuk sekarang Pesagernya berhasil langsung ditangkap, berhasil langsung ditabrak, apa pergi ke arah mana. Namun untuk kali ini dari Infinite-nya terus dikeluarkan pula, ditembak lagi dengan Rainer Rapati, masuk sudah pelurunya. Namun untuk Hylosnya mulai maju ke depan, Flavinya mencoba untuk langsung memberikan backup dengan mengusir mundur pergerakan dari Suns. Dan hilang sudah kesempatan untuk bisa mendapatkan ke arah Facehugger. Jadi yang cuan Onyx loh. Itu yang cuan Onyx loh, Kabuki yang down. Jebeting dari seorang Sahamo itu berhasil, Prof. Ya, tapi balik lagi sih dengan posisi kayak gini, cewek membutuhkan hal yang lebih banyak lagi ketimbang satu Blade of Despair. Entah dia harus menuju kepada si Helper, menurut aku dengan regen HP yang lumayan mengganggu nantinya dari Guardian Helmet yang akan dimiliki oleh Hai sesaat lagi mungkin setelah Athena Shield. Karena melihat dari potensi Onyx Esports ini sendiri ya, mereka untuk fight jangka panjang, mereka tuh hanya mengandalkan satu, yaitu adalah seorang Matilda. Tapi Keyboy-nya dari tadi nge-buying time dengan sangat amat lama dan bahkan dengan satu Radiant Armor mungkin akan ada regen HP tambahan. Jadi Keyboy lebih sustain. Untung aja burst fireball-nya Facehugger gak kena karena itu akan beda kasusnya. Keyboy bakal coba ditangkap di depan sana, bakal down. Untuk saja follow up, Predator dikeluarkan. Boost masih follow up, Eagle kurang damage, Samuel yang masih bisa selamat tapi Hai is coming. Bakal coba dibalikan keadaan, Kabuki down. Hai berhasil mendapatkan satu dan ternyata tidak Facehugger. Masih bisa bertahan di depan, sedangkan cewek di belakang sana Facehugger yang kena. tidak bisa. Facehugger yang kena, Facehugger harus mundur dan bahkan liar dari Suns masih mau lebih, ditutup jalannya. Satu buah retribution dari Sunbind Bot mencoba memaksakan tapi ternyata tak bisa. Retribution yang berhasil merupakan Facehugger. Tidak ada Facehugger, Midlane mereka terbuka dengan sangat bebas. Kelibatan, damage terlalu besar. Dan bahkan di depan sana para pemain dari CM Onyx Esports masih mau lobby Fluffy. Bersama dengan Hai memberikan segala padan untuk memberikan sedikit defense. Dan berat cewek. Ini harus mundur Onyx Esports 40. Ini masuk lagi nih Virus Passion-nya, lompat lagi, Falling Star Moon lagi, mundur lagi semuanya di mana. Untuk sekarang Lord-nya pun udah hadir. Inilah momen yang mereka tunggu, ada Lord. Ada lagi satu daya dobrak untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Aura Fire. Sementara itu coba lihat, nggak ada gangguan, cepet banget, hanya sepersekian detik saja. Iya, balik lagi sih setelah tadi kita melihat Fluffy yang di pick off dengan satu momen saja. Ini langsung permainan layang-layang, kiting gameplay, tarik ulurnya manis banget dari Onyx Esports. Ini bisa dibilang ya, dari satu source skill aja mereka tuh Symphony of Skill itu emang gak kelihatan barengan. Tapi momentum dan waktu yang dilakukan oleh Onyx Esports ini benar-benar ngebeli waktu cooldown agar nanti ultimate lainnya udah lebih ready ketimbang yang udah dikeluarkan. Itulah yang namanya belajar dari kesalahan. Kemarin Onyx Esports berhasil Terlalu all in. kemarin di match kemarin Onyx Esports juga digituin. Iya. Di cating. Akhirnya dia nge-cating orang kali ini. Benar banget. Terkadang emang orang yang nge-cating itu adalah orang yang pernah tersakiti oleh cating. Dan ternyata kali ini Apa sih? para pemain dari tim Onyx Udah Esports, biar dia aja sama grup WA-nya yang tahu dah apa gimana. maksudnya dia tuh pernah tersakiti oleh Iya. tarik ulur. Iya. Akhirnya dia melakukan tarik ulur juga. Oh, akhirnya melakukan hal yang sama ya. Dan Betul. sekarang ada lagi sebuah pergerakan yang dilakukan Hunter Strike. Dominan Ice mulai menabrak ke bagian depan. Glorious Pathway-nya langsung dibentangkan aja karena Nemex namun ternyata nyangkut sudah. Belum ada aksi lompatan yang langsung dilakukan lewat Falling Star Moon yang dimiliki oleh Esmeralda. Oh, Barir 1 kali 24 jam dikeluarkan Godiva, tapi ingat ini memang kuda gila, tapi kudanya nggak bisa loncat. Masalahnya itu. Masalahnya itu, Masalahnya kudanya nggak bisa loncat ke arah tembok yang dimiliki dari tim Aura Fire itu sendiri. Dan Mungkin di masa depan akan ada patch terbaru, Hylos kalau ultimate ke arah tembok bisa loncat. masalahnya ini, kalau temboknya seperti itu lagi, ini akan menjadi buah si Malakama. Buah si Malakam. Yang bisa berbuah kembali untuk mereka, tapi lihat Keyboy ke arah belakang. Berhasil dipukul mundur, ternyata di sana Boots memberikan sedikit inisiasi. Tidak ada cutting karena mereka nampaknya seperti biasa masih menunggu dengan objektif game yang mereka miliki. Classy match always Guardian Onyx Helmet. Esports 6-3 Prof, tidak terlalu banyak kill. Tapi again, dengan objektif 6 turret membuat mereka unggul jauh. Iya, bahkan ditambah dengan keyboardnya yang terlalu tanky di sini. itu Apalagi langsung bootsnya dilompatin kuat aja banget, dong. walaupun ada di sana efek dari life drain, tapi cuek dia kayaknya udah selesai dengan Oracle-nya. Ditambah dengan Keyboy yang tadi dengan first itemnya aja Radiant Armor, dengan HP yang ditambahkan juga dengan beberapa magic power defense. Sehingga dari Onyx Esports untuk tim fight jangka panjangnya nggak bakal kalah, apalagi dengan dua hero yang bisa jump in dan ini satu hero Keyboy, Valir yang bisa mengkontes hal tersebut. Oke, lihat lagi dan lagi. Ini kudanya akan menjadi kuda panggang bersama dengan naga panggang, tapi dengan follow up dari cewek bakal coba kabur flicker. Gading dilakukan, Kabuki Cewek. langsung hantaman benda tumpul. Berhasil mendapatkan satu buah cewek terperangkap di depan sana. Nomor follow up damage tapi Suns apakah mau coba dipanggil. Tapi di sisi lainnya para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk menutup pergerakan bot SKB. Ini dia, Adias menuju memotong tapi tampaknya masih terlalu jauh.
Aura Fire dapetin cewek. Tapi ternyata mereka harus pulang. Kenapa mereka harus pulang? Karena mereka akan kembali melakukan team fight di arah Lord. Yap, 10 detik lagi. Udah akan hadir kembali untuk ceweknya Lord. Tapi Udah flickernya tidak. Iya, tapi flickernya nggak ada. Sementara itu Lordnya udah langsung dicolek pula. Mereka hanya mencoba untuk memancing. Namun untuk kali ini Boots-nya memang sungguh-sungguh tangguh. Seorang diri di baris depan. Dengan begitu banyaknya lawan yang bisa aja kapanpun untuk bisa menghilangkan dirinya. Ya karena nggak ada eksekutor. Kalau misalkan melihat dari player gold tadi, by Livin by Mandiri juga nih. Boots dan cewek juga tertinggi, tapi damage deal by Axe juga kita bisa lihat tadi. Boots benar-benar berada di garda terdepan. Sekaligus dia juga menjadi mungkin sosok tubuh dari Onyx Esports sehingga powernya akan meningkat. Apalagi dengan dua Oracle di sana. Samo punya absorb tambahan, regen tambahan, dan bahkan ada satu item yang sudah dijadikan juga dari Necklace of Durance. Oke, tapi Prof, ini bukan karena Athena ya Kibo ya, lebih karena Radian. Enggak. Dia butuh regennya. Dia butuh Dia butuh regennya dan bahkan untuk durable team fight-nya karena Atau lagi. ketika ditempel Fluffy juga kali Benar. ya. Tapi ternyata Red Fatal digunakan oleh seorang Fluffy, Godiva. tapi Godiva kali ini tidak ada flicker. Ohoi. Satu buah wall berhasil diamankan. Godiva bakal coba dipaksa, tapi lihat lari ada Onyx Esports. Membuat Godiva kabur ke arah belakang. Ini Godiva Kabur. dari sprintnya pun masih bisa dia gunakan. Tapi bisa aja ya tadi ya, kayak mungkin mau mengambil resiko. Entah dia langsung memutar apa bagaimana, langsung menabrakan tapi dari wild charge-nya. Cuman dengan begitu banyaknya kumpulan pemain dari Onyx Esports, kayak nggak ada celah lagi untuk masuk ke dalam area dari Lordnya. Lihat posisi Kibo di depan sana. Oh, coba ada downing lagi again and again. Tapi langsung bakal coba ditabrak oleh Atias mengarah belakang. Falling Star pun. Dan bahkan Aida terperangkap. Hantaman benda tumpul from Kabuki. Menuju ke arah depan. Dapat menabrak para pemain dari tim Onyx Esports dan tidak ada lagi follow up yang bisa menumbangkan Kabuki. Gak ada cewek. Saat hampir saja terbakar tapi masih digunakan. Bahkan Godiva terbakar. Boots masih mau lebih. Satu ball left right yang bakal coba di follow up oleh seorang Vesaker di depan sana. Samo HT Sakit seorang tuh, diri. Tadi menemani. Terlalu sakit Vesaker. Oh my god. Ini bencana. Onyx Esports fokus ke arah base-nya. Territory dikeluarkan. Tapi ternyata tidak bisa memaksakan keadaan karena masih ada Kabuki dan juga Fluffy. Oke, masih ada dua player lagi dari Aura Fire. Akankah mereka bisa mempertahankan langsung ke arah base di mana sekarang ada kumpulan pemain dari Onyx Esports yang Nggak berusaha bisa, untuk bisa nggak langsung bisa. menghancurkan. Namun masih gagal, ada Samoatnya pergi ke arah yang berbeda. Namun untuk sekarang Guiding ini masih ada. Tapi Sans dengan dua paras yang dimiliki masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Dan sekarang Aura Fire gundul total untuk area pertahanannya. Setelah aku bilang nggak bisa itu tadi di depan sana karena kalau Hai. mereka paksakan masih mau lebih dan high. Terperangkap. Dan terus dari shot point. Memasangkan keadaan tapi Godiva kali ini harus mundur. Lihat damage yang diterima terlalu sakit dan bahkan Kabuki langsung memfollow up dengan satu Black Dagger Transform. Tapi tidak bisa terlalu cepat dan hanya sia-sia. Ya mungkin kita bisa say thanks untuk Kabuki dan juga Hai tadi ketika langsung melakukan eksekusi kepada cewek. Yes. Cewek belum punya immortal, jadi dia nggak bakal bisa hidup untuk kedua Nggak ada kalinya. flicker. Nggak ada flicker juga dan bahkan ketika tidak ada cewek, tidak ada damage dealer utama dari Onyx Esports untuk menumbangkan ke arah base-nya. Di sini Aura Fire masih mampu untuk melakukan defense, apalagi di momen ketika minionnya muncul dan Kabuki udah punya Malefic Roar. Ini item penetration-nya mengerikan banget dari Kabuki. Rennernya harus lebih diwaspadain. Kita nggak tahu kapan aja dia akan langsung menembak. Namun sekarang Cyclone Eye-nya, Cyclone Eye lagi, Cycling Eagle-nya langsung nabrak ke bagian depan dan satu playernya. Kabuki pun langsung jauh dari Close Power langsung dikeluarkan. Sansnya mencoba untuk langsung mengejar, tapi Godiva yang masih berhasil selamat. Hai-nya terkena efek dari Burst Fireball, dilempari lagi dengan Oh my satu God. kali Starmoon. Dilemparin, ditembakin lagi dengan Ibis Passion. Hai-nya sedikit lagi Epitisa. Masih berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanannya, masih berusaha untuk masuk dan juga nge-regen SP yang dia miliki. Tapi mereka bakal coba menabrak menuju ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi. Cewek di depan sana. Fluffy bakal coba menuju pergerakan dari tim Onyx Esports. Mereka bakal coba di depan saat maka Vesaker tidak tertumbangkan. Fokus ke arah base-nya. Cewek memaksimalkan. Fluffy down. Dan bahkan ini bencana Hai pun bakal hilang juga. Onyx Esports take the camp. Oh. Wow, satu sama. Inilah efek ataupun hal yang memang sudah terlihat dari selesainya game pertama di mana mereka begitu santai untuk